Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Nurul Hidayah Burudin rahimakumullah. Untuk memenuhi rukun khutbah pada siang hari ini, khatib mengajak khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah hadirin salat Jumat sekalian, marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan kualitas keislaman, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga yang bisa menumbuhkan seseorang untuk bertambah lagi mensyukuri nikmat Allah, berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita. Terutama pada saat ini kita akan segera memperingati hari ulang tahun atau hari HUT RI yang ke-79, tepatnya pada esok hari tanggal 17 Agustus tahun 2024. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada bangsa Indonesia ini, sehingga para pejuang kita berhasil meraih kemerdekaan itu dengan segala pengorbanannya. Berjuang melawan penjajah merupakan keharusan, karena pada dasarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluk yang diciptakannya, terlebih lagi manusia, menghambakan dirinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat di atas menjadi landasan teologis bahwa sebuah bangsa harus memiliki kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, manusia akan terus-menerus ditindas oleh manusia lain untuk mengabdi kepada kepentingan mereka demi mewujudkan ambisi dan keserakahannya. Hilangnya kemerdekaan manusia akibat penindasan dan penjajahan sesama manusia menjadikannya jauh dari melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru karena itulah maka berjuang dengan berperang melawan penjajah agar dapat memiliki kebebasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi wajib hukumnya. Mereka yang gugur dalam perjuangan itu disebut para syuhada dan disediakan surga sebagai tempat terakhirnya yang layak. Kalau kita kembali kepada menengok sejarah Islam, kita akan tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang tokoh agung, pejuang pembebasan dan kemerdekaan. Beliau telah membebaskan umat manusia dari segala bentuk penjajahan dan penghambaan kepada sesama manusia. Sejarah membuktikan kepada kita bahwa di saat beliau diutus menjadi nabi dan rasul, umat manusia terlalu jauh dari bimbingan para rasul terdahulu. Mereka menjadi hamba bagi hawa nafsunya sendiri. Mereka sesat dalam mencari arah dan tujuan hidup.
dan berlaku bodoh dalam memenuhi tuntutan kerohanian sehingga menyembah patung dan berhala yang mereka buat sendiri. Golongan yang kuat bertindak sewenang-wenang dengan merebut atau merampas hak orang lain yang lemah. Golongan yang lemah terus tertindas dan terjajah. Kebodohan karena ketidaktahuan mana yang benar dan mana yang salah terus mencengkram sehingga zaman itu dikenal zaman jahiliyah. Oleh karena itu diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerdekakan masyarakat dari segala bentuk penjajahan baik secara jasmani maupun rohani. Perjuangannya bermula di Mekah dan direalisasikan sepenuhnya dengan membentuk umat Islam di Madinah yang kemudian menjadi model masyarakat madani. Model dan strategi perjuangan beliau ini menjadi acuan dalam membina sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Peringatan hari kemerdekaan menuntut kita untuk merenung sejenak apakah yang telah kita kerjakan dalam mengisi kemerdekaan ini. Tuntutan ini telah diabadikan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wasataradduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah ya Muhammad, bekerjalah dan berbuatlah kamu, maka sesungguhnya Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia menerangkan kepada kamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Sehubungan akan hal itu, untuk mengisi kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun ini di tahun 2024 yang pada saat ini kita rasakan bersama, mari khatib mengajak dari mimbar khatib yang mulia ini, kita kembali kokohkan kembali jalinan ukhuwah Islamiyah juga antar saudara sama rakyat bangsa Indonesia. Jangan mau kita untuk diadu domba antar sesama agar kita berpecah belah persatuan yang telah terbina saat ini dengan berbunculannya segelintir atau sekelompok orang yang ingin menguasai negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan secara zalim. Sebab kita yakin para pahlawan kita yang telah syahid dan gugur mempertahankan kemerdekaan ini tidak akan senang dan ridho apabila negara kesatuan Republik Indonesia ini direbut dan dijajah kembali. Kemerdekaan sesungguhnya bukan tujuan, tetapi merupakan jembatan emas untuk mencapai cita-cita luhur. Bangsa Indonesia telah bercita-cita menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bangsa Indonesia memiliki budaya sendiri yang memungkinkan untuk tetap menjaga dan merawat negeri ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi negara yang baldatun tayyibatun warbun ghafur, yakni sebuah negara yang elok di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan dan ridhonya para pemimpin dan rakyatnya. Sudah pasti ampunan dan ridhonya akan kita peroleh selama kita bertauhid, yakni selama kita menyembah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar khatib yang mulia ini di waktu yang mustajabah. Semoga kita menjadi orang-orang yang merdeka, yang senantiasa mentauhidkannya, dan juga Allah berikan keselamatan, perlindungan dari sekelompok atau golongan orang yang ingin menguasai negara kesatuan Republik Indonesia ini yang kita cintai dengan secara zalim. Dan mudah-mudahan negara yang kita cintai ini terhindar dari mara bahaya, malapetaka, musibah yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتوا بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar mendapat petunjuk. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم وجمع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الرعية والرعية واجعل بلدتنا هذه وسائر بلدان المسلمين رخية محمية من كل فتنة ومرض وبلية، واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر المهمات ربنا افتح بيننا وبين بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة